semuanya, Norkids kembali hadir diutarakan yang belum diutarakan. Gokil. Kali ini kedatangan bisa dibilang apa ya? Nih, jantungnya perdamaian antara Pilar sama Bucap. Kalau yang belum nonton episodenya bisa lihat di episode 1 Jena Lompong sama di episode 2 Bang Agi. Nah, ini nih sosok-sosok, bukan sosok-sosok ya kan. Orang yang apa ya, perantara ya kan, perdamaian Pilar sama Bucap yang sempet kemarin dibahas ya kan, cinta menyatukan kekerasan. Gokil ya kan, cinta sinetron. Selamat datang di Norkids. Bang Riki, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Sehat Sehat Bang. Aduh banteng. Aduh banteng. Oh ya, sebelum kita cerita gue sekali lagi nih mau ngingetin, thank you banget buat Refresh nih ya kan? Kita nih ya. Buat anak-anak utara khususnya yang domisili sekitaran Norden ya kan, Uka, Lontar, Walang, boleh mampir ke Refresh di Jalan Mindi Raya Blok O sebelum Norden, pokoknya deretannya. Makanannya kane asli, minumannya juga kane. Oke Riki, gila. Sibukan apa sekarang nih? Gawe Bang. Jangan manggil Bang, gua kagak jualan mainan. Kayak abang-abang aja. Ki, gue mau ngebahas, sebelum ngebahas intinya ya kan, apa tuh, gue mau kenalan dulu nih, sapa anak Norkid dulu lah ya kan, siapa nama Riki aslinya nih ya kan, sapa dulu lah ya kan. Brother, nama gua Ricky Pilar ya. Riki Pilar. Kemudian suaranya. Tuh malu-malu banget buset. Riki gede di Pilar juga ya, bareng ya sama Ompong ya, Temen orang. temen orang. Lahirnya tetanggaan gitu. Agak jadulan tapi barusan gimana? Wih, bempes. Nah Riki, kemarin udah banyak nih channel cerita tentang Pilar ya kan, ribut-ribut tuh udah banyak nih. Gue penasaran juga nih kan, waktu kejadian yang sama Bucap tuh kan ada korban ya sampai disayurin kan. Nah katanya kan ente yang nyayurin juga nih, coba dijelasin detail lah. Maksudnya kita ngungkit lagi untuk sama-sama klarifikasi ya antara Pilar sama Bucap, dan sekarang benar-benar sama yang benar-benar ngeliat nih ya kan. Kalau kemarin Opung bilang abis jatuh itu dia ke kanan ya kan, dan Bang Agi juga waktu jatuh nggak fokus siapa aja ya kan. Nah kalau Riki kan tahu nih karena Riki yang nyayurin nih ya kan. Nah ceritain dikit Riki itu kejadiannya gimana tuh Riki? Sebetulnya kayak mana nih? Jadi gini deh. Waktu pas ribut itu, Pilar sama Bucap itu emang bentroknya udah gimana ya, tektokannya dulu nah agak sempat lama. Nah posisinya si Agi itu dia itu paling belakang. Pas lagi kos-kosan tuh pecahnya, pas tektokan Agi masih di belakang, paling belakang di situ, di jalur situ itu gue bertiga, gua, almarhum Dodong sama adik gua bertiga tuh. Di sebelah kiri Buki ya, di sebelah kiri Bukti itu adanya Riki. jadi itu main dua jalur. Nah, yang bertiga di sini itu Dudong itu. Jadi begini nih, ini Pilar, Almarhum. ini Bucap, Dudong almarhum. Nah, si Dudong itu begini nih, muter begini tuh. Tuh. Nongol di belakangnya Agi. Mana tuh disangkain lagi kan apa? Temennya ya. Oh kan? iya, kemarin Agi bilang Iya, ya, gua kira itu temen gua mau maju, gak taunya malah nyabet gua. Itu dicongkel, nggak disambut. Dicongkel. Dicongkel ini. Digini mati corbek. Itu kalau misalkan corbek itu gue pegang, dia nggak bakal kena. Tadinya gue megang di corbek. Tadinya corbek itu Gue megang. Riki yang megang. Gue Oke. megang. Terus bisa dipegang Dudong gimana itu? Diambil sama kawan gue. Diambil lagi sama Dudong almarhum. Oke. Itu pas dia udah jatuh, itu bocah-bocah nyerang lagi tuh. Kan gitu kan. 1, 2, 3 itu nyerang lagi. Ada satu orang yang nolongin si Agi, itu udah megang ketek begini tuh. Itu posisi udah dicongkel sama almarhum. Ada temennya tuh yang kemarin dia bilang ya. Dicongkel, dia sempoyongan. Gue ngeliat jelas banget itu. Dia pakai baju putih, rambutnya gondrong. Temennya itu ya. Bukan temennya, Aginya. Oh Aginya. Oh ya, sorry. Itu darah semua di sini, belakang. Jelas banget. Ambil si congkel, nggak lama goyang jatuh, ditolongin sama teman dia, semen ada, diangkat begini, diserang lagi sama Pilar. Nah, semennya itu kabur. Oke. Jadi digeletakin aja gitu. Abis itu baru
sayurin. Gua Itu juga pas disayurin gimana tuh Ki? dibilang kasihan tapi gimana lagi, udah hilang, susah, udah gelap mata. Udah gelap mata. Gelap mata. Posisi itu emang udah hilap lah. Gelap mata bukan. Orang udah jatuh ya kan. Itu anak-anak yang ngejar bocah-bocahnya si Adi itu udah kesongo tuh. Itu gue teriakin, udah tarik, udah ada yang kena, cabut. Kayak gua dulu dari si Lana, cabut udah. Untuk semenjak itu udah pada cabut nih. Mundur ke belakang. Mundur semua. Berarti clear ya, maksudnya dari Pilar udah jelasin, dari Bulcap lewat Bang Agi udah jelasin, dari lu yang benar-benar ngeliat langsung udah jelasin, artinya memang di situ nggak ada apa ya unsur-unsur kayak sengaja buat ngenain Bang Agi, sengaja nggak ada, yang murni memang sama-sama melakukan tawuran. Dan kalau gue sih bilangnya ya pelaku ketemu pelaku, mungkin memang Bang Aginya yang apes dan kebetulan yang ngenain dia udah almarhum ya kan, dan Bang Agi sama Pilar juga udah damai ya kan. Nah, ngomongin damai ya nih, yang lucu yang gimana ya Bang? Sampai sekarang gue masih kayak ngakak, masih kayak gak percaya, kok bisa Ki jadi besannya Bang Agi? Itu ceritain Ki, dari pertama kenalnya dulu deh, jangan langsung kok itunya dulu. Lu bisa kenal anak Bulcap tuh gimana? Dulu gua supporter fanatik. Supporter apa? Persitara. Oh, North Jack. Jamania. Oke, North Jack. Ya kan? Citara yang Jamania. Gua The Jack. Gua deket-deket sama si Agi, yaitu supporter. Sebelum ribut tuh sebenarnya udah deket. Udah deket sama dia. Oh. Lagi sempat cerita kan. Deketnya. Nah, di situ setiap pertemuan Persitara itu pasti ada dia, pasti ada gua. Nongkrong bareng deket, gua main gegangannya dia. Nah, udah pas semenjak tragedi itu, nah gua taunya pas gua ke rumah mertua, itu pas pengen nikahnya tuh. Enggak, jangan ke situ dulu, kecepetan. Maksud gua pengen tahu nih Pong, kita kulas dulu kisah cintanya. Ketemu Naki. Jangan dikasih tau dulu. Namanya siapa namanya? Nama sekarang jadi istri ya. Istri ya. Nama Bokin siapa dulu? Kiki, Riki, gokil. Nah maksud gue gini Ki, lu jangan langsung ke pernikahan dulu, nggak asik, cepet banget ya kalau udah kelar. Lu kenalnya di mana, perjalanan kisah cinta lu. Ya kita jangan kekerasan mulu Pong ya. Percintaan dikit dong ya. Yang bikin mempersatukan KB sama Pilar. Itu dia, kisahin dulu. Nah tadi dari Angel kan, kenal Aginya, kenal Kikinya di mana tuh? Apa Kiki ikut nonton juga? Enggak. Gua pertemukan nama bini gue itu di dalam sujud. Di dalam apa? Sujud. Berbicara melalui doa. Oh iya, Allah, ngeri. Itu pas sujud berdoa ada tuh bayangannya tuh. Iya. Kalau gelap-gelap gitu serem sih, gede tinggi. Nggak napak lagi. Guys, serius dong. Bercanda boleh, ya kan, serius boleh. Ketemunya dia main di gangan gua. Gitu. Oh, dia yang main ke Pilar. Ya, bukan ke Pilar. Oh, bukan ke Pilar. Gua sempat tinggal di Kober. Oh, iya. Kapan 3. Oke. Terus dia main di situ. Ketemu. Mungkin dia kepincut sama gua apa gimana tahu, enggak tahu gua lah. Pokoknya jadi aja begitu. Pandangan pertama di Kober. Pong, gimana menurut lu, Pong? Percaya nggak lu, Pong? Kepincut gitu aja ya kan? Nggak percaya kan lu Bang? Jijat emang. Gua semenjak ketemu juga gimana ya? Langsung ada respon dari dia. Nah itu ketemu kenalan? Enggak, nongkrong bareng. Oh nongkrong bareng. Itu baru tuh di situ tahu nama satu sama lain tuh. Iya, kenal sendiri. Nggak kenalan. Oke. Lucu juga Bang. Itu zaman apa itu? Zaman jahiliyah nih. Maksudnya teknologinya zaman apa tuh? Zaman HP Asia. Oh, zaman HP Asia ya. Iya. Asia ngoceh itu. Iya. Lama tuh. Nah, itu dari pertama ketemu terus mulai PDKT lewat mana? Facebook, langsung apa tahu nomor apa gimana tuh? Masa lu enggak duluin? Bukannya lu yang dari main Vespa Ki? Bukan. Itu mah udah terlampau jauh. Gue pertama-tama sih kalau tiap malam ya kontak batin sama dia biasanya. Ngeri amat sih. Kamu yang lewat sujud loh.
Gue nanti gue tanya Kiki ya. Ntar kalau Kiki mau diajak ngobrol, mau gue tanya bener nggak lu ketemuan di sujud ya kan? Nah terus itu gimana Ki? Lu kenalan, lu yang duluin ngechat dia apa gimana tuh? Masa kepijut langsung merit kan? Enggak itu banget Pong ya? Gue duluan sih emang, baru dia. Jadi dia respon, ngodein. Terus ada responnya, ya udah jalanin aja. Sampai jadi. Itu berapa lama ya? Setahun apa kurang lebih lah setahun lah. Itu mungkin nama dia. Kurang lebih setahun. Sama dia. Setahun lagi dapat motor. Nah tapi lu tahu Ki, dia anak Bulcap. Sedangkan Pilar nih ya kan bersinggungan nih. Apa di situ belum? Pilar sama Bulcap? Belum. Di situ. Oh, itu masih jauh banget. Oke. Nah, kita terbang agak jauh nih menjelang rada serius hubungan lu sama si Kiki itu gimana tuh? Seriusnya gimana nih? Iya, mulailah lu, gua nih yakin kan sama Kiki nih ya kan. Pengen gua jadi istri lah. Itu gimana itu? Ceritain dong. Gimana ya? Jangan malu-malu. Emang bapaknya dia tuh menyokap itu begini banget sama agama. Bokap nyokapnya. Begini banget sama agama. Terus? Jadi daripada gimana ya? Kejadian yang enggak kan? Udah nikah sama dia. Biar halal segala macam. Tapi di situ baru tuh udah mulai singgungan tuh Pilar sama Bulcap. Udah mulai. Itu terlampau jauh. Jadi tawaran dulu baru gua kenal si Kiki. Oke. Tapi itu gua nggak tahu kalau si Kiki itu ponakannya si Agi. Oh, lu belum tahu. Cuma tahu dia anak Bulcap aja. Bulcap. Dan lu pun pede ya. Walaupun pede. anak Bulcap ya gimana pun ya kan. Bismillah aja. Tapi Bismillah aja. Kalau misalkan dibilang Nano ya Nano. Waktu lo ngapel gimana itu? Ketemuan apa? Tengah-tengah. Waktu keluarga gue ketemuan sama keluarganya si Kiki, itu nenek gue nggak mau, takut bentrok. Gitu. Pas besoknya pengen ketemuan kan, aku nggak mau pak, takut gue kan. Nenek gue kocak emang. Tadi lu belum jawab, Ompong nanya tuh. Lu kalau ngapel zaman pacaran itu gimana di tengah-tengah COD? Ya lu masukin tuh gangan. Apa lu masukin? Lu nyamar jadi ojol gitu? Kagak, jadi gue gimana ya, ketemunya di luar. Iya COD kan Pong ya? COD ya berarti. Kayak COD berangkat dari kisah dia. Terus kalau misalkan gue lihat situ nih ya, gue pasang mata. Pasang mata yang celana cilungnya. Iya gimana ya? Sebenarnya yang diincer banget di situ adik gua, bukan guanya. Oke. Buktinya. Jadi yang keroknya. Oke, dia kerok lu. Pokoknya terus dia ada apa-apa, gue yang kena, dia ada apa-apa, gue yang kena. Gitu aja dah pokoknya. Udah ketemuan di luar aja sama bini. Gitu aja sebenarnya. Itu naik apa bukin lu? Mungkin gue dulu punya motor, gue gak punya apa-apa dulu. Widis. Tapi anehnya dia ngomong, gue kenapa ya? Dia yang COD-in lu di luar. Iya. Naik motor. Spesial banget ya. Iya. Pantesan mau. Tapi sekarang udah beda ya. Lu yang jemput dia. Iya, kembali. Apa tuh? Jazz, Yeris atau Amin. Brio? Amin. Nah, itu Bokin lu tahu, lu anak Pilar dan Bokin lu juga tahu tuh bersinggungan tuh sama Bulcap. Tahu. Nah, Bokin lu tuh gimana reaksinya? Maksudnya ada nggak omongan ke lu gitu? Enggak. Takut enggak? Enggak. Dia dibeli bang polos sama polos, tapi kenal duit. Bedanya apa? Polos kenal duit, ya kan? Rata-rata sih Ki. Iya. Cewek nggak kenal duit gimana Pong ya? Repot juga. Iya. Tapi dia enjoy ya, lu anak Pilar. Dia nggak peduliin sisi lain lu ya di Pilar gitu kan. Iya. Apalagi dia juga kan ponakannya si Agi kan, nggak mungkin juga dong. Dia nggak tahu ya dunia-dunia gitu. Tapi bodo amatan ya. Bodo amatan. Cinta ya cinta, ya kan, kekerasan buta. Ya. Ada yang sedihnya. Yang gimana ya? Yang ngebuat rasa gue bersalah lah. Apa itu? Mertua gue pernah ngomong sama gue.
udah jadi istri nih ya. Jadi istri. Oke. Itu waktu itu Buster pernah ke rumah Agi. Buster ke rumah Agi. Nyariin si Agi. Terus nyariin si Agi, nah nggak lama om gue datang ke rumah tua gue. Dia cerita kayak gitu. Nah mertua gue dengan cerita tentang Agi yang udah dia ngomong sama gue, ibu kata dia ngurusin Agi dari kecil Ki. Kenapa kamu bacokin? Oh itu baru tahu, mertua lu baru tahu pas saat itu. Gimana itu? Kalau dia tahu dari awal nggak direstuin kali ya? Nggak tahu juga. Bilang gua itu bener Pong, cinta tuh buta ya. Iya. Jadi mertuanya dibutain. Iya ditutupin. Iya, gua yang sedihnya gimana ya? Nah itu dia nanya gitu, lu jawab apa? Diem aja gua. Lu diem aja, nggak lu bacok tuh. Masa mertua dibacok ya, bercanda ya. Nah terus lanjut tuh. Gue bilang bu, yang baca bukan saya, kawan saya gitu. Emang bener temen sih, yang baca bukan gue cuman bukannya teman sebenarnya ya kan, yang mula temen, saya yang nerusin dong bu. Terus dari situ cekcok lagi, apa kayak baper apa gimana gitu? Mungkin kalau misalkan berdua nih ya, itu rasa kecewa ada. Pasti ya, shock lah. Shock. Karena apalagi si Agi dibesarin ya. Iya, orang juga bilang begitu. Saya ngurus aja dari kecil. Pas dari situ gue diem aja. Rasa bersalah. Tapi kata emaknya mah, dia datang sama emaknya juga datang ke mertua gua. Emaknya Agi. Ketemu sama gua. Wah maki kerja udah nggak ngurusin yang gitu-gituan, yang udah mah udah. Iya, emaknya Agi ngomong gitu sama gua. Yang udah mah udah, yang penting mah lu pada sehat aja udah mau sempat tawaran lagi, emaknya Agi tuh. Gua selalu di situ. Udah. Gua manggil dia Wak. Nah si Kiki ini istri lu tahu? Tahu. Sebelum nikah sampai nikah tahu kejadian lu sama Agi tuh, anak pilar sama gitu. Badungnya gue juga tahu dia. Ngeri juga punya. Ngeri. Nah kemarin tuh banyak nih diceritain sama Ompong sama Agi pas adegan pernikahannya. Ompong bilang kan sempet suges tuh waktu ngadirin pernikahan Agi, dan dari pihak Agi tuh sampai kayak apa bikin perjanjian. Itu gimana Ki ceritain Ki, lu dari lamaran lu gimana tuh, ekstrem itu kan? Gue pertama datang kan, gue bilang sama abang-abang gue, bang ini masuk kandang ini gimana kan? Udah tenang aja kan. Bismillahirrahmanirrahim, jalan tuh. Kalau bilang sawan mah iya. Pasti dong. Sawan. Soalnya gimana ya? Gue bisa aja gerbong depan belakang sama dia orang, bisa aja. Itu udah pasti lah. Gue mau lari kemana kan? Iyalah. Gue gerbong itu mau nggak mau gue ngecebolin yang depan. Mau nggak mau kalau misalkan di presiden. Dan itu pun kalau jebol. Iya. Tapi gue mikir dari jauh-jauh hari, ini kalau misalkan pilar bentrok sama Bucap pas gue nikah, itu gimana? Itu gue udah mikir ke situ. Makanya gue wanti-wanti aja di situ tuh. Bener aja. Anak-anak ini datang pada kondangan itu ngeliatin semua anak Bucap. Gue perhatiin mukanya suratnya bukan Bucap. Bener perhatiin. Ngelakuin itu. Pas gue mau berangkat aja Ki, lu bayangin, gue punya pikiran tuh lu. Ini gue bawa bebek enggak ya? Gue ngerinya ya kan. Cuman gue pikir ya elah, kegiatan lu tuh kegiatan bener-bener cinta ya kan. Ya bagus juga ya kan, buat lu nikahin, masa keluarganya nggak nerima. Nah di situ gue mikir udah jangan pada bawa bebek, kita silaturahmi apa-apasan aja di sana. Baru gue jalan tuh dari gangan tuh, dari pilar ke Bulak Cabe. Datang, alhamdulillah langsung ketemu Agi, respectnya. Tangan gue peluk, gitu lagi dulu gitu. Gue sih cuma silaturahmi mau datang ke acara lu. Ya, masuk, alhamdulillah. Nah emang itu Bulak Cabe pada ngeliatin semua. Itu udah pasti. Maksud gua, lu dapet reaksi nggak dari anak-anak Bucap lainnya selain si Agi itu kan? Cuman pandangan matanya. Maksudnya nggak ada reaksi atau kontak kayak gitu, atau kayak dari pihaknya si Kiki ngasih tahu lu nih banyak yang begini nih, kalau bisa jangan lah gitu. Ada nggak tuh Ki? Alhamdulillah gue nih ya, gue bisa ngebaca ya dari mata pandangan orang. Kalau misalnya matanya emang nggak ada dendam, nggak ada apa-apa, biasa aja. Gitu. Kalau misalnya matanya emang nggak ada dendam,
surat matanya beda. Beda ya. Gue perhatiin aja anak itu. Berarti nggak ada ya kontak kayak gitu ya. Untuk Berarti dari anak-anak Bulcap juga memang udah dewasa di situ, Pong. Iya. Artinya memang ya udahlah. Ini tuh yang nikah orang lain gitu kan. Dia menjalankan berdua. Urusan kita ya beda tempat ya kan sama pilarnya. Gue respect sama anak dari Bulcap. situlah Bulak Cabe sama Pilar tuh benar-benar ya solid lah, jadi saudara, jadi besan yang disebut besan ini. Jadi Ki Pilar sama Setelah- Cabe. Setelah lu nikah sama Kiki, ya kan? Lu langsung di rumah Kiki tuh, apa langsung lu bawa ke Bali? Honeymoon, Pong. Apa gimana tuh? Pengen kan kamu kan Pengennya ke Mekah. duitnya kurang. Jadi nih jadi. Katanya dipinjemin sama dia. Agak. Gua sama dia. Gua liburannya itu habis nikah ke acara Vespa di Soka. Ih, keren banget tuh. Acara Vespa tuh. Acara Vespa di Soka. Dan lu mulai di situ adaptasi dong sama anak Bulcap ya setelah nikah itu ya. Iya. Tadinya gimana ya? Gua nggak mau tinggal di situ. Karena gimana ya? Gua tiap berangkat gawe aja gua wanti-wanti. Jujur aja. Iya, takutnya ada yang kayak Bukannya si Aginya, cuman iya teman-teman yang pokoknya di luar kendali, apalagi kalau ada faktor-faktor X-nya ya kan, biasanya kan buta mata ya kan, buta Kalau- hati Kalau bisa aja terjadi. Iya, kalau misalnya si Agi, kalau misalkan dibilang dendam masih ada. Kalau kata gua soalnya dia terluka. Pastilah permanen dong di sini kemarin kan gila. Rambut boleh sama hitam, hati orang ada yang tahu. Pasti. Itu aku tuh diculik aja di jalan dan minta di rumah jangan sampai. Dan itu berapa lama tinggal di Bulcap Ki? Itu di Bulcap berapa tahun ya? Dari 2016 sampai 2019, dari 2016. 3 tahun lah ya kurang Oke, lebih ya. tahun gua udah pesantren itu. Setahun gua pesantren ya Ki ya. Iya, gue Nggak tahu tuh Pong ya. Nggak tahu gua. Episode itu lu nggak tahu, Iya. lu lagi ngaji di Jadi sono ya. pas sebelum gua ketangkep ya Ki ya, lu merit ya kan, gua sempet datang ya kan, baru gua ketangkep ya. Nah, itu pilar datang semua kan. Sampai adik gue yang datang, itu adik gue lagi wanti-wanti datang. Buki nggak datang. Datang. Oh, datang tetap. Soalnya yang paling diincar dia itu biang keladinya tuh. Sebenarnya nih ya, bentrok Bulcap sama Pilar itu awalnya dari adik gua sebelum dari abang-abangan gua. Dari abang-abangan gua kan kayak abang-abang juga sama juga. Itu udah agak redupan. Itu kan udah lalu ya, udah redupan. Dari redupan. Nah, adik gua main ke situ katanya dipukulin sama anak situ. di swing tuh. Swing. Hari swing ya. Mulai membara di situ. Mbak, adik gua datang, Ki siapin bebek. Dia bilang gitu. Gua bocah air, gua mau kiting bang. Gua Harry sama Indra. Itu gua cari, gua puterin bertiga anak itu. Anak-anak di. Si siapa itu? Si swing-swing itu ya? Iya, yang bocah-bocah itu. Gua Oke. bocah nggak ada. Pas keduanya gua muter, ada. Tapi gua nggak sempat nurunin. Jadi dia tahu, dia udah ngeliat gua. Oh, Jadi dia udah. kabur. Wih atas lu kata gua. Bener, jangan di atas bentrok. Dia naik ke atas tuh. Dia naik ke atas. Ngambil bebek, naik ke atas. Naik ke dia. atas bentrok. Lu bertiga pas di situ. Nah pas dia udah pada naik, gua ngumpulin masa. Oke. Gua kan bukan Jackie Chan, masa ambil banyak-banyak. Kirain lu ya kan. Terus di atas bentrok. Bentrok. Tapi bentroknya nggak seru, nggak lama. Baik polisi. Oh gitu. Beberapa menit ya udahan. Unik juga Pong ya. Ini Yang gua tertarik banget tuh sama kisahnya Ricky sama Kiki tuh ya, biar gimana pun dia mengakui apa enggak mengakui ya, pernikahan itulah yang menyatukan Pilar sama Bulcap ya. Momentum itu lagi yang membuat ada perubahan. Saksi bisu itu. Iya, saksi bisu ya kan. Dan pihak Bulcap diwakilin Bang Agi pun udah bener-bener respect banget tuh. Kemarin sampai peluk-pelukan ya kan, di gokil lah pokoknya. Ya gua nanti ya kan kalau ada waktu lagi nih kan kita kumpul lagi ya kan, langsung ada Aginya, ada lunya. Nah, nanti kan kemarin juga tuh kan Bang Agi sebut-sebut anak UKA, nanti kan bisalah kita undang lah anak UKA-nya, kita duduk bareng ya kan. Kita kasih anak-anak Norkid, anak-anak yang lain nih loh. Di utara sudah mulai kayak gini nih. Udah nggak ada lagi ya kan. Jadi buat apa lagi Ki ya? Anak-anak yang masih mohon maaf ya kan, masih main-main begituan. Janganlah ya kan. Jangan. Sudahi lah ya kan. Mau ngapain lagi Pong ya? iyalah.
ya terserah lah bentuk perdamaian itu lah atau apa, boleh contoh lewat pernikahan boleh ya kan, tapi tetap jangan memaksakan ya kan, ntar lu mau damai ya kan lu nikahin gacoannya ya kan, lu maksain berapa juga. Alami tapi tetap selipin niat yang baik, nanti pasti jalannya ada aja Ki ya. Ada aja. Nah, lu mau bahas lagi nggak nih Ki kisah-kisah cinta lu nih? Kalau bisa cinta mau dibahas nggak ada habisnya kan? Nggak ada habisnya ya. Habisnya. Lu doang yang tahu. Panjang udah. Tapi Agi pernah cerita sama gua. Cerita apa tuh? Cerita lagi nih ya. Gi kata gua kan, sorry ya sebelumnya gua. Yang masalahnya udah. Iya Ki, jujur aja nih Ki ya. Gua itu nggak dendam sama anak Pilar. Oke, Agi bilang gitu. Iya. Gua dendamnya sama anak-anak gua. Gua dibacok pada diem aja. Tuh. Agi udah sama gua. Tadinya gua nggak mau ikut Ki. Gue diceng-cengin, lu mau banci permain ganteng, dia kesel kan. Ya gue nggak seneng lah dia. Dia kemarin bilang ya, dia tuh korban bully ya Bang Agi ya. Emang tadinya dia kalau misalkan emang dia ngikut, dia nggak bakal jadi korban. Ya udah pasti lah. Kalau nggak ikut dia bakal jadi korban ya kan. Gue nggak ikut aja, alhamdulillah nggak jadi korban. Ada aja dia. Dan lu kalau nggak ikut pun lu nggak bakal ngorbanin dia dong. Iya juga. Iya dong. Yang seremnya itu busa datang ke rumah gua dan bawa fotonya si Agi. Yang pada begini bilang sama si Rika masih Buki suruh nyariin diri aja daripada ketemu di jalan gua bolongin kakinya. Lu nggak ada di rumah yang digituin? Istri kalau ada istri lu tuh itu sebelum gua nikah. Oh sebelum nikah, ini mundur lagi nih cerita sebelum gua nikah. Dan gua ini udah maju nih mundur Pas di situ udah rasa gimana ya, dibilang sawan beneran cabut tuh gitu bareng sama dia cabut. Iya dia nganterin gua ke timur. Lain gua ke timur, ke barat, selatan, ke utara. Dia sempat nginep di timur sehari atau 2 hari sama si Rilo. Dia Rilo ikut juga ya. Bertiga sama gua. Dan dari situ mulai Ki penyesalan. Tapi setiap ada bentrok di atas yang dicari gua sama si Agi itu, gua pernah diinterogasi sama mertua gua beneran tuh, Ki Pilar ribut lagi sama Bucap loh, pasti bocah-bocah kamu ya. Astagfirullahaladzim Bu. Bocah-bocah saya udah nggak ada yang ribut, udah pada kerja semua. Terus siapa yang nggak tahu, buat gue surin, gue tanyain semua bocah-bocah gue, taunya ponakan gue. Ponakan lu tuh? Ponakan gue, aduh ampun. Itu mobil ipar gue pecah, makanan gue yang dicari. Pusing gue tuh bener. Lu ngajarin kali Ki? Kagak, mungkin tutorialnya gitu. Kepompong nih dia sering ini ngajarin anak-anak kecil, tapi ngaji. Emang nggak ngajarin senam biar pada sehat, biar pada itu ya kan. Itu masih mencari jati diri. Ya maklum lah, lu juga dulu kan kayak gitu. Ya lah maklumin lah, Malik. Tapi ya kalau bisa ya dinasehatin ya kan, jangan lah ngapain lagi gitu kan. Gua aja udahan, lu mau mulai enak aja lu ya. Soalnya kalau misalkan ada apa-apa itu efeknya besar buat gua. Mertua gue itu ntar gak bisa ngurus lagi. kan ada apa gua. Waktu gerandong ribut nggak tahu sama anak mana, itu Buser datang nyari mertua gua, nggak tahu Ki itu Buser nyari anak Pilar tuh. Anak Pilar di situ di Bucap, gua doang sendirian tuh. Pan gua kata apa-apa baru pulang kerja. Gua lagi kena ini. Ya itulah ya teman-teman nih ya kan, nih ada pesan lagi nih, ada hikmah yang gue petik nih ya kan. Apapun yang terjadi masalah pasti ada efeknya ya, walaupun orang-orang itu udah pada berhenti, orang-orang itu udah merasa ya udahlah, tapi ya itu efek itu masih ada. Makanya nih buat lu semuanya yang masih baru mau mulai Pong ya, jangan, karena yang duluan lu udah stop, yang stop aja masih ada efek nih ya kan. Efeknya kayak gini nih, dia nggak ikut-ikutan dicariin, dia nggak ikut-ikutan disangkain dia kompornya, disangkanya dia ya kan koordinator nih biang kelok apa cuma udah enggak. Nah buat lu orang nih, kita nggak nyalain juga ya kan, memang semua itu punya alasan masing-masing, tapi kalau bisa ya janganlah ya. Ngapain lagi sih Pong ya, mending sini duduk ya kan di Norfit ngobrol cerita boleh ya kan, tapi jangan dilakuin ya kan, repot juga Ki ya. Apalagi
kayak Ricky gini kan udah punya istri, Punya anak sekarang. 7 apa 8 katanya. Buset. Alhamdulillah baru satu. Alhamdulillah 1 ya kan. Titipan dari Allah itu. Titipan dari Harus Allah. jaga baik-baik. Iya dong, harus ya kan. Istri 2, 1 Kiki doang ya. Iya. Ntar kalau orang yang tahu ntar nanti. Anak namanya siapa Ki? Muhammad Razan Khalil Kazafan. Panggilannya Razan. Razan. Sang penyemangat hidup itu. Ricky Kiki sama dengan Razan. Ini sebelah nih Ki. Gimana Nah, Ki? ini yang sebelah ini nih. Emang gua lagi nanti-nanti aja nih. Yang sih. Katanya dia mau ngelamar itu Rahel siapa tuh? Gua bilang jangan lah kalau Rahel ya kan. Gua ngerinya dia nggak bisa move on ya kan. Hobi dibilang sedih mah sedih. Kisah cintanya dia kandas mulu. Kasih Mampus dibuka aibnya lu. Pong dibuka aib lu Pong. Udah amat. lagi ditunggu-tunggu aja nih Gino nikah kapan nih. Rezeki jodoh udah ada yang ngatur Ki. Tenang aja, kita ngejalanin aja. Eri udah, Iyoi udah, ya kan? Terus gua udah. Banyak. Agi udah, Agi ya. udah. Agi udah ya. Pong, lu kapan Pong? Apa? Jodoh gue lagi pada nonton. Buat yang pengen jadi jodohnya Opong ya kan, boleh DM ya kan. Ada adminnya ngomong deh. Apa hubungin siapa? Jangan. Kayaknya makin ngalur ngidul nih. Ya, maksudnya gimana ya? Udahlah, di sini gue mau ngasih sesuatu ya yang benar-benar kisah nyata nih. Kalau lu pengen tahu aslinya filler Bulcap ini lebih dari apa yang gue ceritain, Pong ya. Lebih dari apa yang Jenal ceritain, Agi ceritain, Ricky ceritain. Tapi namanya ini media ya kan, kita hanya mengambil poin-poin intinya aja ya kan. Dan yang kita ceritain bukan bermaksud untuk pamer sehingga kalian bisa contoh atau enggak sama sekali. Norkit di sini sekali lagi ya. Pengen mengedukasi, pengen Berbagi kisah ya masa lalu lah. berbagi kisah masa lalu untuk dijadikan pelajaran Pong ya. Sehingga yang sekarang nih atau yang belum, yang dari dulu tampil juga ikut-ikutan belum bisa sampai ke titik ini, mungkin bisa lah dari omongan kita ini mengikuti ya. Dan di sini udah jelas clear permasalahan Pilar, Bulcap sampai terjadi pernikahan Ricky Kiki sehingga menyatukan Pilar sama Bulcap ya. Gua respect banget nih. Benar. Ya kan. Dan sekali lagi terima kasih buat Ricky, buat Kiki, salam buat Japran juga ya. Razan. Oh, Rajan ya kan. Lebih keren Japran Pong ya kan. Nasi kuning. Ganti nama. Dan buat teman-teman semuanya ya kan, siapapun kalian, intinya ya tidak ada lagi kekerasan. Waktunya kita ngopi bareng, ketawa bareng. Lu mau ngasih nggak nih? Jangan nih dikit nih. Dan tadi belum ngasih nih. Buat teman-teman Norkit semuanya lah, khususnya yang sekarang lagi marak nih.